Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Biasa kelas C angkatan 2020 di Universitas Negeri Makassar. Dengarkan adalah suatu proses menangkap dan memahami apa yang didengarkan. Proses mendengarkan. Proses mendengarkan diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian, getaran ini diteruskan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Lalu, tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dengan mengirimkan ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Ini merupakan alat bantu pendengaran yang berfungsi untuk membantu pendengaran seseorang yang mengalami ketulian. Alat bantu ini memang tidak dapat mengembalikan pendengaran secara normal. Namun, alat ini dapat memperkuat penerimaan suara yang kurang jelas. Alat ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Secara normal, proses berbicara melibatkan beberapa sistem dan fungsi tubuh, seperti melibatkan sistem pernapasan, pusat khusus pengatur berbicara di otak dalam konteks cerebrin, pusat respirasi di dalam batang otak, dan struktur artikulasi, resonansi dari mulut, serta rongga hidung. Kemudian proses berbicara anak tunarungu. Kemampuan berbahasa anak tunarungu dapat dikembangkan berdasarkan pemerolehan bahasa pada anak mendengar melalui percakapan antara anak dan ibunya atau orang yang dekat dengannya. Adapun skema atau diagram dari proses berbicara anak tunarungu yaitu bahasa anak tunarungu, kemudian terdiri dari komunikasi total yang terdiri dari komunikasi lisan atau oral, bentuk isyarat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang masalah ucapan dan bahasa. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan dalam proses memperoleh informasi bahasa melalui pendengarannya. Dampak langsung dari ketunarunguan adalah terhambatnya komunikasi secara verbal ataupun lisan, baik secara ekspresif atau berbicara maupun reseptif memahami pembicaraan orang lain, sehingga sulit berkomunikasi dengan lingkungan orang mendengar yang lazim menggunakan bahasa verbal sebagai alat komunikasinya. Yang kedua, masalah ketulian yang mempengaruhi perolehan anak dalam prestasi akademik. Prestasi akademik anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya, yaitu tinggi, rata-rata, dan normal. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi yang normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Yang ketiga, masalah ketulian yang mempengaruhi perolehan anak dalam penggunaan fungsi sosial. Gangguan pendengaran dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Secara sosial, umumnya pada orang lanjut usia atau lansia, tuli membuat mereka menjadi tersaingi. Misalnya, jika ada keramaian, mereka tidak berani untuk ikut serta. Yang pertama, metode lisan atau oral. Metode komunikasi oral atau berbicara merupakan media komunikasi yang paling sesuai dalam proses optimalisasi potensi anak tunarungu. Yang kedua, komunikasi total adalah suatu pendekatan filosofis dalam pendidikan anak tunarungu. Dalam arti bahwa dengan komunikasi total diharapkan anak-anak tunarungu dapat merealisasikan eksistensi dirinya dalam mencapai taraf komunikasi yang setara dengan anak normal untuk menunjukkan ke arah hidup yang wajar.
Kemudian yang ketiga, bahasa isyarat Indonesia atau SIBI atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa yang berkembang secara alami di kelompok masyarakat tuli di Indonesia. Sedangkan SIBI adalah tata cara mempresentasikan bahasa lisan Indonesia ke dalam gerakan tertentu. Kemudian komunikasi bilingual atau biliteral adalah aspek biliteral dalam pendidikan. Bibi menekan pada budaya tunarungu dan berupaya untuk menciptakan kepercayaan diri